Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Dokter Uner TV. Kembali lagi bersama saya Dokter Ula Hanifah. Di sini kita akan membahas topik yang cukup menarik nih. Karena kalau kita lihat kasus-kasus kanker yang ada di Indonesia dan menyebabkan kematian cukup tinggi. Oleh karena itu, untuk kali ini Dokter Uner TV hadir akan membahas mengenai sadanis dan sadarilah kanker payudara sejak dini dalam rangka World Cancer Day 2024. Kami juga bekerja sama dengan Perhimpunan Onkologi Indonesia cabang Jawa Timur. Nah, oleh karena itu, seperti topik yang kita ambil di sini, sadanis dan sadarilah kanker payudara, menurut WHO dan juga data dari Kemenkes bahwa kanker payudara sendiri ini sudah menjadi nomor 1 di Indonesia, penyebab banyak terjadinya kematian juga tentunya. Oleh karena itu di tengah-tengah kita sudah hadir, beliau adalah ahlinya, pakarnya, dan nantinya tentu kita akan membahas banyak hal nih tentang apa sih kanker payudara, lalu bagaimana sih masyarakat awam ataupun para sejawat sekalian untuk meng-aware orang-orang mengenai sadanis dan sadari. Di tengah-tengah kita sudah ada Dr. Desa Gede Agung Suprabawati, spesialis bedah, konsultan onkologi. Selamat sore Dr. Desa. Selamat sore Mbak Ula. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Meskipun banyak prakteknya kayaknya masih seger, jadi masih siap untuk mengedukasi banyak orang ini dok ya. Ya. Baik dokter, jadi sekarang sih kita mau membahas dok seperti yang tema yang sudah kita tentukan ya dok ya, mengenai kanker payudara, mungkin lebih ke arah sadari dan sadanis. Jadi sebenarnya yang orang awam keluhkan tuh dok, pertama-tama itu biasanya datang ya dok, apalagi ke kami nih para dokter umum, itu ada benjolan di payudara. Kira-kira dengan adanya benjolan payudara itu apakah kita sudah bisa menyimpulkan, wah apa itu kanker payudara ya dok? Ya, jadi untuk di payudara itu tidak semuanya benjolan di payudara adalah kanker. Dia juga bisa merupakan penyakit infeksi, jadi misalkan kita sebut sebagai mastitis. Dia juga bisa merupakan kelainan bawaan. Jadi orang awam tahu orang itu cuma punya payudara 2, tapi ternyata dalam perkembangan selama embriologi, selama dalam kandungan ibunya, orang itu mengalami gangguan perkembangan payudara sehingga dia mempunyai payudara yang lebih dari 2, ya. Dan itu juga bisa merupakan benjolan di ketiak atau merupakan nipple aksesorius aja gitu ya. Terus dia juga bisa merupakan tumor, dia juga bisa berhubungan dengan siklus menstruasi, atau dia juga bisa merupakan kaitannya dengan orang itu sedang menyusui. Jadi misalkan kita temukan adanya benjolan yang kita sebut sebagai galaktokel pada orang-orang yang sedang laktasi. Jadi untuk mengetahui apakah itu tumor atau tidak, ya buat pasien itulah sebenarnya poinnya sadarnis, jadi atau sadari ya. Jadi bukan untuk mendiagnosa, tetapi si pemilik payudara adalah yang paling kenal payudaranya. Jadi kalau dia paling kenal payudaranya, dia akan bisa tahu perubahan yang terjadi. Oh, bulan lalu nggak ada, bulan sekarang ada. Bukan untuk mendiagnosa, tetapi untuk mengenali lebih awal gitu. Seperti itu Mbak Ula. Jadi sebenarnya banyak ya dok ya, benjolan tuh nggak bisa kita langsung simpulkan, oh itu kanker payudara. Baik. Lalu gimana ya dok kira-kira kita untuk membedakannya nih dok? Oh ini termasuk ganas nih, ini termasuk jinak ini, gimana ya dok ya? Baik. Jadi kalau itu jinak atau ganas itu sangat tergantung kepada ukuran. Jadi kalau misal seseorang mendiagnosa, khususnya kita ya, Mbak Ula juga, kalau sebagai dokter juga mendiagnosa dengan hanya membuka baju aja, si pasien itu kita bisa diagnosa bahwa itu adalah tumor ganas, berarti dia datangnya sudah terlambat. Jadi kalau untuk tahu jinak sama ganas kalau masih kecil memang agak sulit, karena itulah penegakan diagnosa untuk kanker payudara adalah kita melakukan pemeriksaan penunjang.
Kalau misal emang dia masih kecil nggak jelas, tapi kalau sudah besar kita tahu bahwa payudaranya bisa asimetris, bisa putingnya tertarik, bisa ada borok di payudara, bisa ada seperti kulit jeruk gitu ya, atau tarikan ya, dimple gitu ya, atau warna kulitnya itu kemerahan gitu. Jadi itu memang harus kita waspadai. Jadi kita nanti akan melakukan pemeriksaan penunjang. Dalam hal ini adalah kita melakukan pemeriksaan radiologi dengan melakukan foto, kemudian biopsi. Seperti itu. Baik, baik. Jadi memang masih stepnya panjang ya dokter. Betul. Ya, nggak bisa kita langsung tegaskan langsung, oh ini jinak atau ganas. Atau Benar. mungkin kalau sebagai dokter umum kita reverse ke seperti ke dokter desak nih, spesialis Bisa. bedahnya, begitu ya dok. Baik, baik. Lalu dokter, kalau kita bahas tentang kanker payudara ini, sebenarnya penyebab yang paling sering apa sih dok kanker payudara ini? Baik, seperti pada umumnya kanker, penyebab pastinya kita nggak tahu. Memang ada beberapa teori untuk kanker-kanker yang lain bisa berhubungan dengan infeksi. Contohnya misalkan kanker di liver ya bisa karena hepatitis ya. Terus kemudian yang di leher rahim oleh karena HPV ya. Tapi untuk di payudara penyebab pastinya kita tidak tahu. Tetapi kita punya yang disebut sebagai faktor resiko. Jadi faktor resiko itu ya resiko terutama tentu adalah karena kita perempuan ya, karena perempuan itu 100 perempuan lakinya cuma 1 ya, jadi semua perempuan mempunyai potensi. Kemudian ada faktor keturunan ya, tetapi bukan berarti semua orang yang memang dalam link keluarga itu ada riwayat 1 kanker saja udah otomatis kita kaitkan dengan faktor keturunan. Jadi untuk menentukan apakah ada mutasi gen, kita bisa melakukan pemeriksaan seperti itu. Jadi sekitar 5-10% memang diturunkan. Yang lainnya ya perubahan lifestyle, kemudian menggunakan kontrasepsi hormonal lebih dari 10 tahun, terapi suli hormon lebih dari 5 tahun, melahirkan anak pertama di atas 35 dan lain sebagainya, itu adalah salah satu faktor resiko gitu. Oke, baik, sebenarnya banyak juga ya dok ya faktor resikonya. Kira-kira bisa nggak dok ya kita menghindari faktor resikonya? Mungkin karena biasanya ada yang bilang apa karena junk food ya dok ya? Itu gimana ya dok ya? Ya, kalau faktor resiko itu ada yang modified, ada yang unmodified. Jadi kita nggak bisa menghindari faktor resiko dalam artian kita lahir sebagai perempuan dan sebagainya ya. Tapi kalau misal mengurangi konsumsi alkohol, memperbanyak kita exercise ya, kemudian memperbaiki lifestyle dengan menghindari rokok ya, itu adalah salah satu bentuk mencegah yang bisa kita lakukan. Kalau misalkan untuk makanan sendiri ya, kalau junk food ya karena dia sebenarnya kan salah satu teorinya juga preservat, makanannya pengawet ya, kemudian makanan yang diolah, diproses dalam kaleng dan lain sebagainya, itu memang kita harus lebih waspada. Jadi artinya apakah tidak boleh orang tidak makan daging? Karena kan asumsi di masyarakat makan daging juga bisa merupakan faktor resiko. Ya kalau memang kita makan dagingnya seperti di negara maju yang kalau steak itu dalam waktu yang sangat berdekatan, sekali makan mereka pasti 1/4 kilo sendiri ya. Sementara kalau kita kan 1/4 kilo sekeluarga ya, belum tentu juga tiap hari ya. Jadi kalau hanya sekedar sepanjang itu merupakan hal yang wajar, tidak ada pantangan sebenarnya. Gitu. Baik, baik. Baik dok, untuk pertanyaan selanjutnya ini dok ya, kira-kira untuk kanker payudara itu apa bisa disembuhkan ya dok ya? Oh bisa, jadi kanker payudara itu bisa disembuhkan dengan catatan tahunya adalah stadium dini. Jadi semakin tinggi stadiumnya maka survivalnya, jadi angka harapan hidupnya itu akan semakin kecil. Jadi kemudian juga sangat ditentukan oleh juga karakter dari sel kanker. Karena itulah dengan kita kalau melakukan biopsi, kita bisa minta pemeriksaan runutan dari biopsi itu, di mana itu sudah merupakan pemeriksaan rutin yang kita lakukan ya, dengan melakukan pemeriksaan imunohistokimia untuk mengetahui subtipenya itu, kemudian pengobatan apa yang didesain buat pasien, dan kemudian juga tentu saja jenis pengobatan yang bisa diperoleh oleh pasien. Kalau misal dia harusnya dapat obat ini tapi ternyata memang dia nggak dapat karena sesuatu dan lain hal, tentu saja itu akan mempengaruhi kesembuhan.
Oke, Ya. baik-baik dok. Berarti untuk jenis pengobatannya ini dok, apakah hanya dari obat-obatan saja atau memang ada prosedur operasi yang memang harus dijalani nih untuk pasien-pasien kanker payudara dok? Baik, pengobatan kanker itu melibatkan disiplin ilmu yang lain, jadi kita melakukan multidisciplinary approach ya. Jadi mulai dari pembedahan, kemudian pembedahan itu adalah terapi lokal. Jadi ada dua terapi lokal, yaitu pembedahan dan penyinaran atau radiasi. Kemudian yang lainnya adalah terapi sistemik. Jadi diberikan kemoterapi, diberikan terapi target, diberikan terapi hormonal gitu. Jadi modalitas terapinya banyak gitu. Ya. Oke, baik dok. Ini ada beberapa pertanyaan juga dok. Kalau seandainya memang sudah menjalani prosedur pembedahan, kira-kira apakah bisa muncul kembali kah dok kanker payudara itu? Bisa. Bisa, tentu saja bisa. Jadi untuk kita tahu bakal dia muncul lagi atau tidak, memang ada parameter-parameter biomolekuler yang sekarang memang sudah eranya seperti itu. Tetapi kalau secara sederhana bisa kita sampaikan, kalau dengan pemeriksaan imunohistokimia yang sekarang kita tahu ada subtipe kanker tertentu yang memang dia lebih mudah untuk muncul lagi, terlepas dari memang mungkin dari aspek kita sendiri sebagai dokter. Misalkan kalau kita melakukan pembedahannya tidak radikal gitu ya, kemudian masih tersisa tumor, kemudian nunggu antrian radiasinya 6 sampai 8 bulan, akhirnya ya dia bisa muncul lagi. Tapi sepanjang kalau kita mengerjakan pembedahan dengan cara yang benar, kemudian mendapat pengobatan dengan cara yang benar juga, kita berusaha meminimalisir kemungkinan untuk terjadinya kekambuhan gitu. Oke, baik. Berarti sebenarnya masih ada kemungkinan untuk muncul, tapi juga memang ada kemungkinan untuk tidak muncul lagi ya dok, tergantung Betul. bagaimana terapi yang ia jalani dan konsistensinya begitu. Iya, dok, ya? selain itu juga begitu selesai kita melakukan pengobatan, baik pengobatan lokal maupun sistemik, pasien tuh nggak selesai begitu saja. Itulah baik. tujuannya kita melakukan follow up. Ya. Follow up itu adalah untuk kita mengetahui apakah ada kekambuhan lagi pada pasien tersebut gitu. Apakah juga pengobatan yang kita lakukan selama itu memberikan efek samping kepada pasien tersebut, karena kita nggak akan memungkiri bahwa pengobatan kemoterapi, pengobatan terapi hormonal itu juga mempunyai dampak. Cuman dampak itu sudah kita perhitungkan. Kalau kita mempertimbangkan untung dan ruginya dan memang itulah yang harus kita ambil, ya kita akan melakukan monitor kepada pasien tersebut untuk melihat efek sampingnya. Oke, Gitu. jadi nggak putus sampai di Betul. pengobatan selesai, Benar. tapi tetap harus kembali Iya, ya sahabat follow dokter up-nya Uner seumur TV hidup. ya. Iya, Baik, gitu. baik. Siap-siap dok. Baik dok, untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, bagaimana ya dok ya caranya biar kita itu bisa mencegah terjadinya kanker payudara ini dok? Jadi kalau misalkan kita istilah mencegah kan tentu kita tahu penyebab pasti ya. Jadi kalau misalkan udah tahu infeksi ya kita vaksin gitu ya. Mencegah itu mungkin pencegahan primer itu mungkin sulit ya. Yang ada adalah pencegahan sekunder, yaitu dengan melakukan early detection. Ya, jadi kalau sudah kita terutama pada orang-orang yang mempunyai resiko tinggi, maka kita akan lebih aware, lebih waspada untuk early detection-nya. Seperti itu sih. Gitu ya dok. Ya. Berarti kalau yang biasa kita tahu di kawan-kawan sejawat dokter umum ini mungkin early detection tuh dikenal dengan sadari itu ya dok ya? Sadarnis. Sadanis. Sadarnis Oke, itu adalah sadanis. pemeriksaan payudara oleh klinis Oleh yang sudah klinis. dilatih. Kalau Ya. yang sadari itu Oleh oleh diri dirinya sendiri. sendiri, Nah, betul. Oke, baik. Baik, Dok. Kalau sejak kapan sih, Dok, seseorang tuh harus melakukan sadari dan sadanis itu? Ya, sebenarnya keganasan itu bisa muncul pada setiap periode ya. Tapi kalau kita mengandalkan misalkan katakanlah masih anak-anak ya, tentu tipe keganasannya memang berbeda. Bisa nggak di payudara ada lokasinya di payudara, tapi mungkin dia bukan kanker payudara, tapi dia suatu sarkoma gitu ya. Dan itu sarkoma memang banyak dijumpai pada anak-anak. Sehingga tentu saja kalau masih anak-anak atau remaja, iya, kewaspadaan dari orang tuanya memang diperlukan. Tetapi kalau sudah mulai menginjak remaja, kalau dia sudah menarche, di mana pengaruh hormonal itu membuat
perkembangan kelenjar payudaranya mulai akan ada. Jadi pada fase-fase itu setiap saat benjolan itu bisa muncul. Memang sebagian besar sih kalau usia-usia remaja ya tumor jinak ya yang kita anggap sebagai kayak fibroadenoma seperti itu ya. Tetapi kalau sudah memang makin meningkat usia, tentu saja kemungkinan untuk kena ganas akan lebih besar. Jadi kalau ditanyakan kapan sadari dimulai, ya pengenalan payudara itu sebenarnya bisa dimulai setelah seorang itu menarche ya, akil balik ya. Seperti itu. Oke. Kalau yang sadanis dokter, kira-kira kapan ya kita bisa mulai melakukan sadanis ini? Nah, sadarnis itu kan memang akhirnya lebih mengandalkan kepada keinginan pasien untuk datang ke dokter kalau ada keluhan ya. Kecuali kalau kita seperti mungkin kita melakukan active case finding, kita datang ke lapangan bisa aja gitu ya. Tetapi pada usia-usia yang datang kepada kita ya akhirnya kita menjadi pasif case finding ya. Nah, tapi kalau ditanya kapan usianya, sama sih seperti itu. Kalau misalkan sadarnis, ya kalau pasien datang kepada kita dengan keluhan ada sesuatu di payudaranya, maka kita akan melakukan pemeriksaan. Kemudian, nah kalau yang kita fokuskan untuk nanti bahan sebagai public education, kalau sadarnis kan dari ke klinisi ya. Kalau dari public education, sadari itu dilakukan hari ke-7 sampai 10 dari menstruasi, di mana atau seminggu sesudah menstruasi, di mana payudara itu adalah paling lunak ya. Karena kita tahu bahwa menjelang menstruasi karena pengaruh hormonal payudara kan masa lebih kencang ya. Betul. Sehingga kadang-kadang itu akan mengaburkan kemampuan seseorang untuk meraba ini benjolan atau kelenjar payudara gitu ya. Jadi timingnya itu penting. Tapi kalau sebagai dokter kita kan nggak bisa dong datang ya pada kita menjelang sebelum sesudah mens gitu ya. Ya mereka datang sewaktu-waktu ya. Betul. Tapi kalau kita ragu, tentu saja kita melakukan pemeriksaan penunjang gitu. Baik. Seperti itu. Baik dok. Mungkin bisa di-spill sedikit nih dok, bagaimana sih cara melakukan sadari itu dok buat sahabat dokter UNER TV di sini dok? Baik, jadi sadari itu dilakukan seminggu sesudah menstruasi ya. Jadi ada dua cara ya, dengan inspeksi dan palpasi. Jadi inspeksi itu dengan melihat. Jadi tentu saja karena ini ya kita melakukan diri sendiri, tentu aman ya. Kita mungkin di depan cermin, kita melihat lengan kita, kedua lengan di samping, kedua lengan kita naikkan ke atas, kemudian kita berkaca pinggang dan kemudian kita menunduk. Tujuannya kalau di lengan samping itu kita untuk melihat, melakukan inspeksi, membandingkan sama nggak kiri dan kanan. Kemudian apakah puting payudara kita tertarik? Apakah ada bintil-bintil di kulit, apakah ada kulit jeruk, apakah ada di puting kita tuh ada kayak erosi gitu, kayak ada krusta, ada kerak, atau mungkin ada kita menginspeksi kapnya bra kita untuk melihat apakah ada bercak, noda darah atau apa di balik branya kita. Nah, kemudian kalau kita menunduk untuk kita melihat pada saat payudara kita, badan kita menunduk, kita bisa melihat simetris nggak sih menggantungnya payudara kita. Begitu juga kalau tangan itu kita naikkan ke atas untuk melakukan inspeksi pada sisi bagian bawah payudara. Karena kadang-kadang kalau payudaranya itu besar, kalau tangannya menggantung gitu dia kelihatannya normal, tapi begitu dia mengangkat tangan ke atas, maka kita bisa melakukan inspeksi pada bagian bawah payudara. Kemudian kalau palpasinya sendiri adalah dengan meraba menggunakan jari kedua sampai keempat bagian telapak jari kita itu, kemudian kita melakukan gerakan memutar ya, sirkuler atau gerakan seperti arah jarum jam. Kemudian yang paling penting adalah seluruh area di payudara itu bisa kita raba dan kemudian diakhiri dengan memijat puting susu kita dengan telunjuk dan ibu jari untuk mengetahui apakah ada keluar cairan dari nipple kita, dari puting kita. Kalau keluar, kita harus lihat apakah kualitasnya darah ataukah nanah ataukah ASI seperti itu. Gitu ya dok ya. Sebenarnya cukup simpel ya dok ya buat dilakukan sendiri di rumah. Cuman mungkin kemauan aja dan
Sebenarnya sekarang juga ada di Google kan sudah banyak ya dok ya banget, langkah-langkahnya. Jadi mungkin sahabat dokter Uner TV nggak boleh malas ya dok ya untuk melakukan Iya, sadari, bisa langsung di browsing gitu ya dok ya biar betul. bisa melakukan sendiri di rumah. Dan kalaupun memang sampai disadari ditemukan ada kekhawatiran, bolehlah datang ke kami untuk melakukan sadanis begitu. Baik Iya, baik betul. dokter. Baik dokter, berbicara mengenai faktor resiko yang telah tadi dokter sampaikan bahwa kebanyakan memang kaum hawa ini dok ya atau perempuan yang memang terkena kanker payudara. Apakah mungkin ya dok ya untuk kaum lelaki itu juga terkena kanker payudara itu bisa nggak ya dok? Oh, bisa. Jadi mungkin kalau Mbak Dokter Ula beberapa waktu yang lalu pernah dengar salah satu juga artis kita Melky Goeslaw kan meninggalnya oleh karena kanker payudara. Jadi kanker payudara itu pada laki-laki mungkin saja terjadi komposisinya 1:100 ya. Artinya tapi seringnya terjadinya adalah kita nggak ngeh gitu ya karena jarang. Jadi awarenessnya klinisi itu juga kurang sehingga mereka sering datangnya cukup lanjut gitu ya. Jadi kalau misalkan kita justru malah harus waspada kalau kanker payudara pada laki-laki karena kemungkinan ada mutasi gen BRCA1 atau 2 cukup tinggi gitu. Jadi kita salah satu nanti dari anamnesis kita pada pasien apakah dalam keluarganya itu ada riwayat kanker payudara pada orang laki gitu. Baik, oke dok. Ini nice info juga nih buat sahabat dokter Uner TV ya bahwa sebenarnya untuk laki-laki juga bisa terkena kanker payudara. Jadi itu tadi kalau memang ada faktor resiko yang bisa dihindari ya usahakan untuk dihindari gitu-gitu ya dok ya. Baik Betul. dok. Untuk pertanyaan mungkin ini pertanyaan terakhir ini dok ya. Mungkin kalau berhubungan dengan wanita, apakah mungkin menyusui itu salah satu faktor resikonya untuk terkena kanker payudara atau mungkin nanti kalau aku nggak menyusui aja kah nanti biar nggak kena kanker payudara atau gimana ya dok? Adakah hubungannya? Ya, jadi sebenarnya begini, salah satu memang faktor resiko untuk kena kanker payudara adalah menyusui ya. Tapi kadang-kadang dalam hal tertentu seorang wanita tidak bisa memberikan ASI. Misal nipelnya yang inverted. Kemudian yang kedua bayinya sakit sehingga dia tidak bisa melakukan menyusui. Atau memang juga produksi ASINya juga nggak banyak ya. Jadi memang dikatakan itu merupakan salah satu faktor risiko, tapi bukan berarti kalau kita itu punya faktor risiko itu kita pasti kena kanker payudara. Jadi pada orang yang mempunyai faktor risiko maka kita akan meningkatkan kewaspadaan pada orang itu. Jadi gimana caranya? Ya bukan sekedar menyusui aja, menyusui 1 bulan menyusui juga enggak. Jadi waktu juga penting mempengaruhi juga gitu ya. Jadi orang kalau misalkan takut nanti menyusui payudara saya itu berubah. Oh enggak usah menyusui. Hamil saja sudah merubah payudara. Karena di dalam level di kelenjar sendiri saat orang hamil dan menyusui itu adalah saat maturasi kelenjar payudara itu paling tinggi sehingga teorinya kalau dia sudah makin mature kelenjar payudara dia itu makin stabil tidak mudah terkena sesuatu gitu ya sehingga kalau dia tidak sampai hamil dan menyusui tentu potensi itu akan makin lebih besar gitu. Oke. Ya. Nice info nih dok, apalagi buat saya untuk bekal nanti menjadi seorang ibu gitu betul, ya dok ya. iya. Apalagi buat dokter Uner TV juga sekalian nih penting buat dicatat yang telah disampaikan oleh dokter Desa tadi. Baik dok, mungkin nggak terasa ini ya dok ya udah sampai di penghujung acara. Namun sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan nih dok untuk ibu-ibu di rumah ataupun mbak-mbak ataupun sejawat sekalian nih tentang kanker payudara khususnya tentang sadari dan sadanis ini. Baik, jadi tagline kita tuh sebenarnya 10 menit tiap bulan itu bisa menyelamatkan nyawa kita. 10 menit itu ngapain? Kita melakukan sadari ya. Dan kalau misalkan memang menemukan agak kejanggalan atau agak berbeda dari
bulan-bulan sebelumnya, jangan langsung panik ya. Segera mencari informasi yang tepat ya, agar kita juga bisa melakukan pemeriksaan yang memang anjurkan sesuai dengan usianya. Kemudian yang kedua, nggak perlu takut dengan pengobatan. Kalaupun toh nanti misal terdiagnosa kanker, kalau stadiumnya masih awal tidak perlu takut harus kehilangan payudara. Karena saat ini dengan kita melakukan yang disebut sebagai breast conserving surgery, jadi pembedahan yang mempertahankan, yang mengkonservasi payudara, sehingga seorang wanita akan tetap mempunyai payudara seperti kondisi normal ya. Tapi tentu ada persyaratan tertentu dan itu nggak bisa kita generalisir. Kalau sudah lanjut minta dipertahankan gitu. Ada term tertentu yang memang kalaupun toh itu terjadi, itu nanti memang mesti harus dilakukan kemoterapi dulu dan lain sebagainya. Tapi kita bicara bahwa seperti tadi di awal ditanya sama Dokter Ula bahwa stadium itu sangat menentukan usia seseorang ya. Ketahanan hidup seseorang sangat ditentukan oleh stadium dan juga karakter daripada sel kankernya. Jadi pesan saya, nggak usah khawatir, sekarang pengobatannya sudah sangat luar biasa kemajuannya, dan yang paling penting juga adalah karena sebagian besar pasien kita atau orang-orang kita tuh sudah mengikuti National Health Insurance ya, pengobatan kanker payudara sudah ditanggung oleh BPJS. Jadi nggak ada alasan saya nggak punya biaya dan lain sebagainya, karena operasi ditanggung, kemo ditanggung, radiasi ditanggung gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Luar biasa, kayaknya ini berkat kerja keras dokter spesialis bedah ini ya, akhirnya bisa menurunkan angka kanker, tapi ya tanpa bantuan dari masyarakat semuanya untuk melakukan sadari 10 menit saja ya dokter ya, sehingga bisa menurunkan angka kejadian kanker payudara. Baik sahabat Dokter Uner TV, nggak kerasa kita sudah berbincang-bincang banyak dengan Dokter Desa mengenai kanker payudara dan mengenai sadari maupun sadanis. Oleh karena itu cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih Dokter Desak, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya telah meluangkan waktunya berbagi ilmu ya dok, sedekah ilmu kepada teman-teman Dokter Uner TV semuanya ini, sehingga kita bisa tahu dan kita bisa aware tentang kanker payudara ini. Saya Ula Hanifah selaku host pada sore hari ini mohon undur diri, sampai bertemu di edisi selanjutnya di Dokter Uner TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.